Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Hari ini di Chatterbox saya pengen cerita ya. Hari Kamis 6 November 2025. Jadi begini teman-teman. Ceritanya begini. Begini ceritanya. Sore ini saya mau pergi ke Revo. Ada satu, lupa tadi bawa itunya. Plastiknya, saya ada plastik Revo di rumah. Apa itu mau saya buang aja lah. Nggak, ini saya mau ke Revo itu sebentar karena saya mau tanya dulu, bisa nggak dia bikin name tag yang di sini nih, yang hitam ini. Saya mau pasang sebabnya kalau bisa keluar biaya berapa. Gitu aja. Itu aja sih. Nggak mahal. Nah, biaya berapa? Jadi teman-teman lanjut. Jadi kalau nggak bisa ya paling saya ngeprint cue card buat materi minggu depan supaya saya ini nggak offside dari materinya. Sebab kalau saya offset dari materinya, kayak waktu di penabur sentul repot itu. Bisa disempot saya sama teman saya tuh, si Sariani Jen Martin namanya. Bentar ya, tolak bala dulu. Tuh, gak kenal lagi. Ya, welcome back teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi. Saya mau ke Revo sebentar, mau ngeprint biasa. Print enggak sih, sebenarnya mau mau tanya-tanya dulu, mau bikin name tag. Jadi kalau orang lihat nama saya itu tahu, oh ini namanya James Windsor gitu, atau James R. Windsor. R-nya itu adalah kependekan dari actual ibu dari one of my actual surnames gitu ya, dipendekin jadi Roth, ROTH. Roth itu artinya red, merah, dari bahasa Jerman ya. Makanya kalau nama-nama yang ada awalannya Roth, ROTH itu pasti artinya adalah sesuatu yang merah. Contoh kayak Rothstein, itu artinya batu merah ya. Kalau di Inggrisin jadi redstone. Ada orang yang nama belakangnya berakhiran stone, kayak Livingstone itu contohnya, salah satunya. Redstone, brownstone tuh salah satunya. Kalau di Jermannya Rothstein. Kalau Rothschild itu artinya red shield ya, red shield, ini pelindung yang warnanya merah. Terus lagi Rothberg, Red Mountain. Ya, Red Mountain, Mount Red ya, tapi jarang Mount Red. Karena biasanya kalau menginggrisin nama-nama yang ada bergnya menjadi Mount di Jerman itu jarang teman-teman. Itu baru dilakukan oleh almarhum Pangeran Philip ya. Kan dia kan tadinya dari keluarga Jerman,
House of Battenberg atau House Battenberg. Nah, itu di Anglicize atau di Inggrisin menjadi Mountbatten gitu. Jadi Mountbatten. Jarang kalau yang Berg itu di Inggrisin itu jarang. Misalkan kayak Battenberg jadi Mountbatten, Steinberg jadi Mountstone, itu jarang teman-teman. Apalagi ya? Apalagi. Terus apa namanya? Rosenberg tuh yang paling populer. Jadi Montrose atau Montrose tuh Anglicized form of Rosenberg. Montrose itu banyak dipakai tuh. Montrose, Montrose, Montrose. Tapi yang jarang tuh yang ada U-nya, Montrose, itu jarang. Karena Rosenberg itu kan artinya Montrose, gunung bunga mawar, ya, Rosenberg, ya kan. Makanya gue bilang kalau lewat sini tuh gue paling gak nyaman karena apa? Bajingannya banyak. Tuh di belakang saya tuh bajingan semua itu. Anak-anak bajingan semua. Ada kan jenong kayak gitu kan. Tuh di belakang saya tuh anak bajingan semua itu, termasuk yang cewek. Ya kan? Makanya kalau di sini kalau kata orang Jawa, di sini bajingannya akeh. Ya, bajingannya banyak. Jujur aja. Saya mau apa adanya aja gitu. Bajingannya banyak, ya. Saya jujur aja, anak-anak seumur kayak gitu, ya. Tadi ngata-ngatain siapa? Jenong. Itu kan bahasa bajingan yang pernah saya dengar selain botak. Tapi kalau di sini bajingannya memang banyak. Gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya, daerah sini tuh bajingannya akeh, bajingannya banyak. Itu aja. Anak-anak kecil aja udah dididik jadi bajingan. Gimana gedenya? Jadi bajingan beneran. Bajingannya tenan. Itu aja. Kayak kadang-kadang kalau sore gini saya karena terpaksa aja lewat sini karena mau motong jalan ke Revo. Padahal sebenarnya saya bisa memutar lewat sana kalau mau ke Revo. Kenapa? Di sini bajingannya banyak. Kalau kata orang Betawi apa ya? Bahasa yang paling pas ya. Apa? Kalau kata orang Betawi itu apa namanya? Ini apa namanya? Orang bangsatnya banyak. Itu aja. Coba di daerah sini bocah-bocah ngatain saya botak, tapi tadi saya dengar ngatain saya jenong. Kan kurang ajar itu bahasa-bahasa kurang ajar itu. Kalau yang cowok pasti lahir dari emak hasil ngelontek di mana? Oh di sana nah, di Melawai. Ngomong-ngomong ngelontek Melawai, gue cerita dikit. Beberapa waktu lalu pas gue ke Bogor, ke Mardiwana Bogor, bukan ke Penabur, enggak. Gua kan sholat di Masjid Patahelan. Pas gua perjalanan mau ke Masjid Patahelan itu, buset, banyak banget cewek ya, berbagai usia, pakaiannya nauzubillah, gua bilang. Ya pakaian ya begitulah. Tapi tahu nggak, yang gua lihat secara langsung adalah ini. Lu harus dengar. Yang gue lihat dan gue simak secara langsung adalah ketika ada cewek ngelontek depan masjid. Lu bayangin, sebelum azan subuh dan setelah sholat subuh, cewek ngelontek depan masjid. Lu bayangin dah tuh. Lu bayangin, ngelontek depan masjid. Nah itu anak-anak bajingan itu produk hasil dari emaknya yang ngelontek depan masjid di Blok M sana palingan. Kalau yang cowok, kalau yang ceweknya
Kalau yang ceweknya, maaf ya, masih agak korset saya. Kalau yang ceweknya dari bapaknya mungkin mabok. Kalau nggak tukang mabok, tukang main cewek. Makanya anak ceweknya jadi kagak bener. Kalau ceweknya cuma jadi mainan doang, bapaknya main cewek. Ya. Apa itu nama istilahnya? Germo ya. Ya bapaknya germo gitu. Apa germo, gigol, apalah itu namanya. Kayak gitu. Percaya deh sama gua. Lonte X germo, Lonte X gigolo itu hasilnya adalah anak tadi. Anak-anak bajingan. Itu aja. Nggak mungkin banget. Anak bajingan itu lahir dari orang tua yang baik-baik. Nggak mungkin banget. Bisa jadi yang sana anak kebun kopi RT 10 ya kalau salah. Yang kecil-kecil ngatain gua itu, gua bilang aja. Kalau yang cowok emaknya lonte, bapaknya gigolo atau germo, itu aja sih. Makanya anaknya jadi kagak bener. Ya. Saya beritahu Anda sesuatu yang penting banget ya. Mau masalah anak kampung, anak komplek, masalah bener enggaknya anak, kan bener yang lu pada bilang. Ya, anak itu tergantung orang tuanya. Anak itu bagaimana orang tuanya. Nah, sekarang begini. Kalau orang tuanya bener sama anak, orang tua ngedidik anak bener, anaknya kagak mungkin jadi kayak gitu. Anaknya pasti jadi bener. Orang tua ngedidik anak bener, anaknya paling enggak udah sarjana, bos. Kayak gua nih sarjana, kayak adik sepupu gua sarjana, kayak adik sepupu gua udah kerja, udah nikah, udah punya anak. Kayak gitu modelannya. Kalau didikannya bener, kalau didikannya bagus, ya. Kayak kakak sepupu gua tuh, walaupun gak kuliah, udah nikah, udah beranak, anak akur. Nanti didikannya bener. Orang tuanya bener yang ngedidiknya. Ya coba kalau orang tua ngedidiknya kagak bener, ya timbul jadi yang buat cerita itu. Anak-anaknya jadi liar, teman-teman. Liar, susah dikendaliin, susah diatur. Ya akibatnya apa? Anak itu perilakunya apa bedanya dengan hewan liar? Hewan liar kan kalau udah kabur susah ditangkapnya, susah dijinakin. Nah itulah mereka. Kalau udah jadi kayak hewan liar itu, mau kita atur sedemikian rupa, mau kita kontrol, mau kita sampai suara habis, jerit maki, ya, biar bener, kagak bakal mempan, teman-teman. Kenapa? Ya karena mereka udah liar. Kenapa liar? Lah orang tuanya yang lepasin gitu aja. Bagaimana? Digertak baper. Makanya gue males sekarang soal di Polsek Pesanggerahan. Kenapa? Ketemu lagi sama orang-orang goblok yang ada di sana. Gua baru gertak dikit aja langsung dipotes habis-habisan sama temen gua, sama ustazahnya. Malah dibilang, ntar kalau apa Ustadz James ngomel-ngomel lagi, gak kita kasih di sini, biar di musola yang lain aja. Silahkan, gua nggak peduli. Ya, gua nggak peduli. Gua nggak mikirin itu. Gua sholat di mana aja jadi. Ya, tenang gue sekarang, ya, nggak ketemu orang-orang goblok kayak di sana lagi. Kenapa saya katakan goblok? Itulah orang tua yang ngejerumusin anaknya. Itulah orang tua yang bikin anak itu jadi loyo, jadi lemah, jadi cengeng. Gue kasih tahu itu. Itulah orang tua yang ngejerumusin anaknya. Anaknya dibikin jadi lemah, jadi cengeng, jadi lemah, jadi loyo, jadi manja. Lo harus tahu itu. Kenapa gue ngomong sekeras itu? Itu kesalahan masalahnya. Kalau orang tua yang bener kagak bakal anak digertak dikit langsung gua diserang habis-habisan. Mestinya kalau orang tua bener, gua gertak dikit mestinya. Tuh lu dengerin tuh apa yang diomongin. Babang James ngomong gini, ini dia sayang sama lu pada.
biar lo kalau ngaji bener gitu, bukannya malah itu yang bikin. Gue yakin itu tambah lemah ntar tuh anak gedenya, tambah cengeng, tambah loyo, nggak bisa bertahan kuat menghadapi kehidupan yang begini. Kan gue bilang penyakitnya adalah orang tua itu terlalu sering mengajarkan anak bahwa dunia akan baik sama anak dan dunia akan selalu berpihak kepada anak. Itu salah, teman-teman. Itu salah. Salah banget. Gua beritahu aja itu. Salah. Gua kasih tahu yang benernya. Yang benernya adalah dunia tidak selamanya berpihak kepada si anak. Dunia tidak akan selamanya baik kepada si anak. Tapi ini yang benar sebelum saya tutup. Ya. Dunia akan baik kepada anak ketika anak berbuat baik kepada seisi dunia. Dan dunia akan berpihak kepada si anak kalau anak tahu di mana harus berpihak kepada pihak yang benar. Itu baru benar. Bukan malah dimanjain. Itu salah. Seperti itu. Demikian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.